Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa nasta'inuhu fi umuril akhirati wal ula wa nastaghfiruhu min jami'id dunubi wal khataya wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina min ahwali yaumil qiyamah wa min afza'i yaumil barzakh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyyuh wa khiyaruhu min khalqihi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha hadhihi al-ummah tarakana 'ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulika al-mustafa wa nabiyyika al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlat tuqa wal quraba amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh ini, salat fajar ya, kita bisa berkumpul yang kemudian bisa mengamalkan firman Allah, fa idza faragta fansab, jika kamu selesai dari satu amalan saleh maka berpindahlah ke amalan saleh yang lain. Karena berapa banyak di antara manusia hidupnya masih STMJ, sholat terus, maksiat juga jalan ya. Sedangkan kata Allah, fa'idha faragta fansab, kamu selesai dari satu amalan, segera dengan amalan saleh lainnya. Khawatirkan dibelokkan oleh syaitan sehingga beramal buruk dengan anggapan, tadi saya sudah beramal saleh, kalaupun beramal buruk tidak dapat dosa, masih imbang lah. Itu syubhat yang ditiupkan oleh syaitan. Di antara nikmat Allah itu nikmat sehat. Kalau kita hitung di antara nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat sehat satu saja di antara nikmat sehat, yaitu nikmat gratisnya bernafas. Itu sangat besar sekali nikmat Allah, seandainya kita membelinya. Makanya wajar kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah yang rumit, banyak, rinci, gak bakal bisa hitung. Kita ambil satu aja, nikmat nafas ini, bernafas. Subhanallah, gratis gitu ya, bernafas gratis dengan udara yang sejuk, seger oksigennya. Kalau seandainya bernafas ini dikenakan tarif oleh Allah Subhanahu wa taala atau minimal pajak lah, kita niscaya gak bisa membelinya. Harga oksigen saja yang tabung besar itu 60 kilo, itu sekitar isi ulangnya 100 ribuan. Itu kalau dipakai maksimal, itu volumenya dimaksimalkan hanya 1 jam durasinya, 45 menit sampai 1 jam. Berarti tiap 1 jam kita bayar ke Allah. Kalau diminta bayar tarif itu 100 ribu, napas doang. Napas doang. Makanya wajar kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun, tulisannya bacanya liya'budun, tafsirnya liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Baru nikmat nafas aja sudah begitu. 1 jam hitungan normalnya 100.000, berarti 24 jam sudah 2,4 juta. Sehari semalam 2.400.000. Itu baru dari subuh kemarin ke subuh sekarang 2.400.000. Kita hidup oleh Allah diberi jangka waktu yang sudah ditentukan ajalnya masing-masing Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terpenting lagi dari nikmat sehat tadi, nikmat bernapas oksigen yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma dan gratis adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Dengan nikmat Islam kita keluar dari kekufuran, kita keluar dari golongan orang-orang kafir, keluar dari agama-agama lain selain agama Islam. Kita keluar dari golongan agama Nasrani. Dengan nikmat Islam kita keluar dari golongan agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu, agama Majusi dan seluruh agama yang ada di bumi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai adalah hanya satu, yaitu Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama, memeluk agama selain agama Islam, agama yang lain, maka tidak akan diterima amal ibadahnya walaupun dia baik, dan di akhirat dia digolongkan kepada orang-orang khasirin, orang-orang yang merugi, karena dianggap di dunianya dia beramal, ternyata amalnya salah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang paling agung setelah nikmat Islam adalah nikmat iman. Dengan nikmat iman kita diberi oleh Allah lingkungan yang soleh, ya, teman-teman yang soleh, komunitas-komunitas yang soleh, sehingga kita bisa mendirikan, melaksanakan amal-amal soleh, baik secara berjamaah ataupun amalan-amalan yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan tersembunyi, seperti amalan-amalan sunnah, qiyamul lail, puasa sunnah dan lain sebagainya. Jadi ada memang amalan yang disyariatkan oleh Allah untuk ditampakkan, bukan bermaksud riya, tapi syiar, seperti sholat berjamaah. Maka diperintah oleh Allah hadir di masjid. Maka yang beralasan tidak mau di masjid karena takut riya, kelihatan orang sholat berjamaah, salah kaprah. Karena rumusnya dari Allah, sholat berjamaah itu ibadah yang harus ditampakkan sebagai syiar Islam. Ada juga ibadah-ibadah yang memang disembunyikan, seperti sholat rawatib, sholat sunnah. Makanya Nabi SAW biasanya, ya, beliau sholat sunnah di rumahnya, karena rumahnya dekat sebelah masjid, ya, mihrab masjid. Nah, dengan iman kita bisa sholat berjamaah, bisa menuntut ilmu, bisa bersungguh-sungguh untuk mencapai kekhusyuan dalam derajat ibadah kita. Tanpa nikmat iman mungkin kita tidak di sini tempatnya. Tanpa nikmat iman mungkin kita nggak tahu agama Islam itu kayak gimana. Hanya agama KTP, hanya ikut-ikutan saja, ikut-ikutan agamanya Islam, tapi hidupnya tidak Islami. Alhamdulillah kita sudah mengkaji, mempelajari, ya, beberapa tuntunan Nabi dengan judul Bersama Warisan Nabi. Yang kita ketahui, warisan Nabi adalah ilmu. Hanya saja ilmu ini adalah bentuk besar, display utamanya saja. Seperti lautan itu ilmu. Nah, kalau kita arungi ilmu itu, betapa banyak cabang di dalamnya, betapa banyak seni
dan wawasan serta pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Sehingga sangat membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapatkan ilmu ini. Terus menerus kontinu. Para ulama salaf dulu, kata mereka, kita kunna nata'allamul adab, kita belajar ilmu seputar adab 30 sana, 30 tahun. Ulama besar Abdullah bin Mubarak, gurunya para ulama. Wa ta'allamna al-Qur'an 20 sana. Kemudian setelah itu belajar Al-Qur'an serta ilmu-ilmu yang ada di dalamnya 20 tahun. Jadi 50 tahun. Orang-orang terdahulu itu memang hidupnya digunakan untuk nyari ilmu. Bahkan para sahabat yang punya bisnis, yang punya niaga, itu tidak terputus dari nyari ilmu ke majelis-majelis Nabi. Setelah Nabi wafat, ke para sahabat penerusnya. Dalam riwayat, ketika mereka bertugas untuk berniaga, itu menitipkan kepada temannya, minimal judul besarnya tentang apa pembahasan kajian Nabi, kajian para sahabat itu dititipkan. Setelah beres perniagaannya, ketemu lagi, langsung ditalaki, minta informasi materi apa, ilmu apa yang dibahas tadi oleh Nabi. Begitu para sahabat, dan tradisi ilmu terus sampai sekarang di kalangan para ahli ilmu. Dulu kita sudah membahas beberapa warisannya dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kehidupan kita diawali oleh bangun dari tidur, kita pun sudah mempelajari bagaimana tata cara Nabi ketika bangun dari tidur, sampai sholat fajar, sampai apa yang dilakukan oleh Nabi setelah sholat fajar. Kita juga sudah mempelajari beberapa warisan Nabi yang diamalkan oleh Nabi senantiasa dalam kesehariannya dan diwariskan kepada para sahabatnya. Kemudian oleh para sahabat ditulis warisan Nabi itu, jadilah namanya hadis. Kita kemarin sudah kurang lebih 5 warisan Nabi yang kita bahas. Secara umum, warisan Nabi yang bisa mendekatkan kita kepada Nabi kelak di akhirat, yaitu seluruh amalan soleh ya. Seluruh amalan soleh itu mendekatkan kita dengan Nabi nanti di akhirat. Dalilnya di Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dalilnya, katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka beserta orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa? Minan nabiyyin. Jadi orang yang senantiasa memanage amal soleh setiap harinya, nanti golongannya minan nabiyyin, yaitu dengan para nabi kumpulnya, wasiddiqin dan para sahabat, wasyuhada dan para mujahid yang wafat di jalan Allah berperang, wassalihin dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, merekalah golongan terbaik yang paling baik untuk dijadikan pendamping. Jadi bareng, walaupun kualitas amalannya beda, tapi dia sudah punya azam untuk melaksanakan amalan-amalan soleh yang dia pelajari, yang dia dengar, yang dia tahu. Amalan yang kedua, warisan Nabi yang bisa mendekatkan kita kepada Nabi dulu, pertemuan lalu, adalah menjadi penanggung hidup anak yatim. Apa yang kedua? Menjadi penanggung hidup anak yatim, ya, yang Allah
memberikan kelapangan, kelebihan dalam segi harta, maka segera cari anak yatim yang sedang mondok, yang sedang menuntut ilmu, sedang belajar ngaji, biayai hidup, biayai biaya pondok dan pendidikan dia setiap bulannya sampai ajal menjemput kita. Kalau tidak mampu banyak, satu biayai yang satu itu. Maka kita sudah masuk ke hadis Nabi, ke wasiat Nabi. Kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya, kata Nabi, dengan orang yang menanggung beban hidup anak yatim, mengurusi anak yatim, hakadha, seperti dua jari ini. Wa asyara bis sababati wal wusta. Kemudian Nabi mengunjukkan, mengangkat tangannya gitu kepada sahabat, menunjuk kepada jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma. Setelah itu oleh Nabi diregangkan. Nah, seperti ini dekatnya. Tadinya begini, oleh Nabi diregangkan. Saya dengan orang yang dengan hartanya yang diberikan kelebihan oleh Allah sehingga menjadi penanggung biaya hidup anak yatim seperti ini nanti di akhirat dekatnya. Itu wasiat Nabi atau warisan Nabi yang kedua ya, yang sudah kita bahas dulu. Yang ketiga yaitu adalah khusus bagi orang-orang yang punya profesi dalam berdagang, ya. Ini bagi pedagang yang jujur dan amanah. Pedagang yang jujur dan amanah juga nanti di akhirnya sama Nabi. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa kata Nabi? At-tajir as-saddu, pedagang yang jujur, al-amin yang amanah, ma'an nabiyyin, nanti bersama golongan para nabi, wasiddiqin, sama dengan yang hadis di atas, yang ayat di atas, wasyuhada yaumal qiyamah, di hari kiamatnya. Tidak ada hari saat manusia kumpul yang paling menakutkan kecuali hari kiamat itu, Bapak semuanya. Kalau hari kemerdekaan 17 Agustus besok nanti itu namanya hari berbahagia. Lawannya hari berbahagia, hari gembira itu hari menakutkan. Di antara hari-hari yang paling menakutkan adalah hari kiamat. Bagi orang-orang yang tersandung kasus korupsi, mungkin hari menakutkan bagi dia saat di hadapan hakim diinterogasi atau di hadapan penyidik, keringat bercucuran. Nah, di antara kita barangkali ada yang pernah merasakan situasi yang paling menakutkan, yang paling menyakitkan. Nah, ada hari kiamat yang akan menanti yang jauh beribu-ribu kali lipat menakutkan dari hari yang pernah kita alami, yaitu hari kiamat. Bahkan dalam riwayat matahari hanya sehasta. Saking orang itu biasanya kan dalam kondisi takut ya, ada beberapa anggota tubuhnya, indranya yang berubah kan, jantung ya kan deg-degan, terus suhu juga jadi dingin biasanya. Keringat pun yang keluar keringat dingin ya. Bahkan dalam situasi bisa buang air kecil juga, saking takutnya. Nah, itu diriwayatkan di hari kiamat itu Bu, memang banjir Bu. Banjir oleh keringat. Jadi kalau di dunia aja situasi takutnya bisa membuat orang buang air kecil tanpa sadar. Nah, di hari kiamat itu memang banjir oleh keringat, atau oleh air apalagi. Sehingga dalam riwayat yang ahli adan itu, yang suka adan, dia suka banget adan karena cinta sama pahalanya. Itu lehernya panjang. Hadisnya sahih. Kita Bulughul Maram. Lehernya panjang. Di hari kiamat. Nah, beruntung ini bagi mereka yang jadi pedagang, dagangnya jujur dan amanah.
betul bahan-bahannya halal, ya, tidak dicampur dengan yang najis, penyajiannya halal, bersih, higienis. Kalau Nabi dulu kan sampai ke tahap pengambilan untung saja diskusi dengan pembelinya, mau ngambil untung berapa, saya belinya segini. Itu sampai tahap sana. Dan sekarang memang tidak mudah untuk jadi pedagang yang jujur dan amanah ya. Karena apa? Takutan dia untuk rugi, untuk tidak untung. Dan juga banyak saingan. Maka banyak pedagang-pedagang yang di zaman Nabi pun ada seperti itu dan sudah dilarang. Cuman karena dia tidak tahu, akhirnya dia lakukan lagi itu. Apa? Barang-barang yang bagusnya dia simpan di atas, yang jeleknya di bawah. Padahal dalam syariat dipisahkan aja ya, bagus-bagus, yang jelek-jelek. Jangan pembeli itu bagus mau beli nih, pas mendekat ya cuman atasnya doang, bawahnya udah jelek, dia akhirnya mau nggak jadi beli, malu kan udah ke situ. Akhirnya ada unsur kurang ikhlasan dalam transaksi. Nah itu kenapa Allah berikan hadiah pahala yang begitu besar bagi pedagang yang jujur, amanah. Di hari kiamat dia dikelompokkan dengan golongan para nabi, karena memang tidak mudah untuk jadi pedagang yang jujur dan amanah. Padahal walaupun dia dalam bisnisnya itu untung besar ya, sehingga jadi orang kaya raya dengan bisnisnya itu, setelah tua dia akan menyesal juga. Aduh, harta saya halal kayak ini ya. Karena banyak waktu saya masih jahiliyah, masih jauh dari agama, saat berjualan atau berbisnisnya banyak tipu-tipu. Ya, menyesal juga. Udah tua nanti ketika berhasil, anggaplah berhasil misalnya. Dan itu istidraj. Kalau kita berhasil dalam bisnis dengan tipu-tipu dalam usaha, itu istidraj. Justru orang muslim yang senantiasa oleh Allah dimuraqabah, ya, dipantau, disayang oleh Allah, dia setiap melakukan dosa akan ada efek kegagalannya. Itu tanda dia diperhatikan oleh Allah. Karena kalau sebaliknya tadi istidraj, usaha jalan, kalau kata orang tua kita itu kan usaha sambil usoli, usaha sambil saya sholat maksudnya. Usaha sambil usoli, usaha sambil sholat. Karena sholat itu amalan yang paling amalan wajib yang paling banyak dalam keseharian kita. Nah, banyak orang yang sukses aja walaupun dia tidak sambil sholat, tidak sambil ibadah, padahal itu kewajiban. Nah itu yang nomor 3. Yang nomor 4-nya kemarin tentang dawamu al-wudu. Dawamul wudu itu menjaga wudu. Artinya dia walaupun enggak sholat, habis sholat batal wudu lagi. Ini adalah warisan Nabi yang keempat yang kita bahas kemarin. Menjaga wudu atau menjaga kesucian. Walaupun dia tidak sholat, dia tetap menjaga wudunya. Dan budaya ini para sahabat itu semua sahabat begitu. Jadi dalam buku kecil pernah saya baca, itu sahabat tiap mendapati warisan Nabi, wasiat Nabi, amal soleh Nabi, hari itu dia dapat sampai mati nggak pernah ditinggalkan. Makanya radhiyallahu anhum wa radu an, para sahabat Allah ridhoi, dan para sahabat ridho terhadap Allah dengan balasan surga yang sudah mereka dapat. Luar biasa begitu kan? Kita ngelihat sahabat kayaknya iri. Sahabat enak ketemu Nabi, belajar langsung dari Nabi. Ya, padahal ketika ngelihat amalan mereka berat juga. Berat. Kita melihatnya berat. Karena kalau kita mulai dari yang kecil, para sahabat kan bertahun-tahun bersama Nabi ya. Di hari pertama ya dia ringan, apa yang dia dapat amalannya ringan. Besok dapat 7 mulai berbobot amalannya. 8, 9 sampai Nabi wafat. Semua yang didapat oleh sahabat diamalkan sampai sahabat itu wafat.
Jadi diantaranya adalah yang keempat menjaga wudhu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadisnya, disahihkan juga oleh para ulama ahli hadis. Ya, kisah tentang Bilal, bahwa Nabi bilang ke Bilal, Nabi itu mimpi mendengar langkah Bilal, suara langkahnya Bilal di surga. Bahkan Bilal itu mendahului Nabi di mimpi Nabi itu, di depan Bilal. Jadi menuju ke surga, Bilal kok ada di depan. Akhirnya Nabi nanya ke Bilal, bukan nggak tahu ya ini. Nabi bukan nggak tahu. Ada dalam ilmu tafsir itu pertanyaan istifham ingkari, ada istifham takriri. Jadi bertanya itu untuk mengungkap satu fenomena. Kata Nabi, ya Bilal, lima sabaqtani ilal jannah. Dalam hadis keutamaan menjaga wudhu ini. Dengan apa? Dengan amalan apa yang menyebabkan engkau mendahului di surga? Ini kalau kita bandingkan dengan hadis lain, bahwa Nabi lah yang pertama masuk surga, kadang-kadang bertentangan. Nah, makanya di sana ada tafsir untuk Al-Qur'annya, ada syarah para ulama untuk hadis. Jadi kata para ulama, maksudnya mendahului Nabi itu posisi jalannya, bukan posisi masuk surganya. Ini di depan Bilal duluan ini. Tapi pas masuk surganya, sesuai hadis yang lain yang sahih, Nabi dulu. Apa jawab Bilal? Kata Bilal, ma asobani hadathun. Dalam riwayat lain, ma ahdathu. Tidaklah, kata Bilal, saya batal wudunya atau berhadas illa tawaddu'tu, kecuali saya langsung wudu lagi. Jadi continue wudunya, enggak putus, batal wudu lagi, kata Bilal. Wa shallaitu rak'atain, kemudian saya tambahkan sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu itu riwayatnya bukan perintah dan anjuran dari Nabi. Riwayatnya ijtihad sahabat Bilal. Jadi dia beristihad habis wudu sholat 2 rakaat. Beristihad. Boleh. Karena Nabi ada di situ. Masih bersama Nabi, sehingga Nabi nanti menilai ini amalan boleh enggak, dan itu dibolehkan oleh Nabi. Banyak sekali amalan-amalan yang datangnya dari sahabat dan diaminkan oleh Nabi. Makanya dalam hadis itu ada 4 jenis. Hadis itu ada aqwal, qaul, ada ucapan Nabi. Ini yang paling kuat. Kalau ada hadis bertentangan ucapan dengan hadis lain, maka ucapan itu yang didahulukan kalau hadisnya sama-sama. Yang kedua ada hadis fi'li, ada hadis perbuatan. Kalau hadis perbuatan biasanya diawali oleh kana, keadaan Nabi. Kalau yang tadi ucapan biasanya diawali dengan qala Rasulullah. Ucapan, perbuatan. Yang ketiga persetujuan. Nah, disinilah hadis persetujuan itu banyak sahabat yang tasyri, jadi syariat amalan-amalan sahabat setelah disetujui oleh Nabi. Di antaranya ini hadis sunnah wudu. Terus ada juga hadis bacaan Sami Allahu liman hamidah. Ya, bacaan yang lain yang kita pakai Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu ada riwayat yang lain sahabat beristihad tidak baca itu, dan oleh Nabi dibenarkan. Bahkan kata Nabi, pas sholat berjamaah kita tadi malaikat tumben sekali lebih banyak yang hadir. Ada yang baca bacaan apa yang dibaca oleh salah satu sahabat yang hadir. Sahabat itu bilang, saya baca tadi doa iftitah yang diriwayatkan itu. Akhirnya kata Nabi, jadilah baca doa, bukan doa iftitah, doa berdiri setelah ruku. Akhirnya itu jadi riwayat. Itu sahabat yang memulainya. Nah, yang ketiga itu tadi hadis persetujuan Nabi, dan yang keempat ada hadis sifat-sifat Nabi, sifat jibiliyah, sifat bawaan sebagai manusia, juga sifat lainnya. Jadi yang paling kuat adalah hadis ucapan. Nah, kata Bilal, saya sholat 2 rakaat. Hadis ini sahih. Maka jadilah sholat sunnah setelah wudu 2 rakaat. Jadi sholat sunnah yang pahalanya sangat besar. Dan sholat ini bisa dilaksanakan kapan saja, walaupun di waktu-waktu haram untuk sholat.
Ada jadi waktu yang dilarang untuk sholat. Setelah sholat asar itu waktu dilarang sholat, dan setelah sholat subuh. Dua waktu ini dilarang untuk sholat. Tapi untuk sholat yang punya sebab itu boleh. Salah satunya sholat yang punya sebab adalah sholat sunnah wudu. Apa sebabnya dia sholat 2 rakaat? Yaitu berwudu. Kedua, sholat yang punya sebab adalah sholat tahiyatul masjid. Apa sebab dia sholat 2 rakaat? Karena dia masuk masjid. Nah, untuk sholat yang punya sebab boleh dilaksanakan di mana saja sesuai dengan tempatnya, kecuali di kuburan dan di kamar mandi. 2 tempat itu tidak boleh dipakai sholat. Itu yang keempat ya. Yang keempat. Yang kelima, kemarin yang kelima adalah menjaga zikir. Menjaga zikir maksudnya berzikir terus dalam hidupnya, dalam kesehariannya. Berzikir itu bisa dengan lisan, juga bisa dengan hati. Jadi dawamu zikir yang kelima itu kemarin. Keutamaannya luar biasa. Keutamaannya luar biasa, banyak juga. Untuk yang keempat tadi di hadis lain juga ada hadis sahih. Kata Nabi, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu wa la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Sebaik-baik amalan kalian adalah, kata Nabi, yang pertama salat, yang kedua tidaklah orang bisa menjaga wudunya kecuali orang mukmin. Jadi yang sudah bisa dawam wudu, dia sudah memiliki kelebihan keimanan di atas yang lainnya. Illa mukmin, karena kecuali orang mukmin. Mukmin, iman itu kan ada 3 ya. Iman dengan hati, iman dengan lisan, iman dengan perbuatan. Menjaga wudu ini adalah iman dengan perbuatan. Kalau iman itu dalam hadis Nabi ada 60 sampai 70 cabang ya. Sab'in, sittin wa tila sab'ina syubbah. Nah, puzzle dawamul wudu, bagian orang menjaga kesucian wudu itu ada di salah satunya. Jadi setiap kita nambah amal soleh terus semakin sempurna iman. Nah ya, kalau dikatakan oleh Nabi illa mukmin, maksudnya adalah orang mukmin yang imannya sempurna, yang imannya sempurna. Baru kita masuk ke hadis tentang dawamul zikri, menjaga zikir, membasahi lidah atau hati kita dengan zikir. Ini hadisnya panjang nih, tentang zikir. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari. Hadis ini sahih. Kata Nabi, at-tahuru syatrul iman. Suci itu setengah dari iman, sebagian dari iman. Walhamdulillah, dan zikir. Langsung Nabi menyebutkan zikir, kalimat alhamdulillah yang sering kita baca setelah sholat itu. Apa pahalanya? Tamlaul mizan. Itu pahalanya memenuhi timbangan kebaikan kita. Wa subhanallah, dan zikir subhanallah. Walhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah 2. Kalau dua-duanya dibaca, tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Alhamdulillah saja memenuhi timbangan kebaikan kita. Kalau ditambah kita subhanallah, memenuhi langit dan bumi pahalanya. Tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-sholatu nurun. Salat itu cahaya. Cari amalan wajib yang Allah tetapkan waktunya yang lebih banyak dari sholat yang ada. Kalau sholat yang paling banyak sehari 5 kali, bahkan sebelum 5 itu riwayatnya sehari berapa kali? Ibu bapak? 50 kali. Itu artinya betapa penting faidah sholat bagi kehidupan seorang muslim. Ini dalam hadis lain sebagai tiang agama. Kalau bangunan rusak tiangnya, rusaklah bangunan itu. Begitu juga seorang muslim, rusak dia sholatnya, rusaklah agama dia. Itu gak main-main. Menjadi keyakinan kita. Tidaklah keyakinan kita berubah dari itu kecuali sudah tergoda oleh syaitan.
Jadi keyakinan kita memang sholat. Makanya kata Nabi dalam hadis ini, as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Semua amalan akan menjadi mudah kalau sholatnya betul, sudah. Bahkan pahalanya diterima oleh Allah kalau sholatnya sudah ada, sudah bagus, sudah baik. Jadi memang sholat ini benar-benar menjadi inti ya, core of the core kalau dalam istilah bahasa Inggris. Cahaya kata Allah. Kalau seandainya ruangan ini gelap, bahkan bumi ini nanti akan gelap kan, tertutupi oleh kabut. Kalau kita dulu waktu saya ngajar di Padang udah biasa kabut di awang-awang itu. Kalau pembakaran kebun sawit di Riau, udah itu kabutnya nyampe ke Padang. Bisa seminggu matahari nggak kelihatan, gelap. Kita pakai masker semua sebelum COVID di Padang itu kalau mau sekolah karena kabut. Betul-betul matahari nggak kelihatan. Di Bekasi nggak pernah terjadi ya, karena nggak ada pembakaran hutan. Di kita di Padang itu di Riau, kebun sawit tuh ribuan hektar udah dibakar, udah kabutnya. Itu jadi tahu kita, pantesan Nabi pernah mensabdakan di akhir zaman nanti bumi 40 hari 40 malam akan tutup kabut, nggak ada matahari, gelap. Nah itu nggak seperti tidak ada matahari ya, malam aja, jadi setiap hari malam. Orang-orang ngira malam terus, setelah 40 hari baru terang, ternyata zaman udah rubah, matahari sudah dari barat, terbitnya dari barat. Itu urutan kejadiannya begitu. Gelap bumi 40 hari, 40 malam. Orang-orang nggak tahu kirain malam aja. Pas setelah 40 hari beres, hilang kabutnya, melihat matahari pertama kali setelah libur 40 hari, ternyata dari barat terbitnya. Nah, itu tahapan-tahapan terjadinya hari kiamat. Jadi sholat itu cahaya, dan cahaya itu disimpannya di depan untuk kita ikuti. Gak mungkin orang berjalan di malam hari bawa senternya simpan ke belakang, dia jalannya ke depan. Artinya sholat memang harus paling depan supaya dia yang menuntut kita. Was-shadaqatu burhan, dan sedekah menjadi bukti keimanan seseorang. Was-sabru dia, dan kesabaran adalah dia, cahaya juga, tapi beda. Kalau nur cahayanya adem, kalau dia cahayanya kencang kayak matahari itu dia, kalau bulan nur. Beda penamaan cahaya dalam Islam. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, dan Al-Qur'an itu bisa menolong kita nanti di akhirat atau bisa mencelakakan kita di akhirat, menghujat kita di akhirat. Al-Qur'an itu bisa dua mata pisau. Bisa jadi penolong kita nanti karena kita di dunianya membaca Al-Quran, berusaha membaca artinya supaya ngerti, berusaha mengamalkannya apa yang sudah kita pahami, berusaha, berhasil dan tidaknya itu tidak dinilai oleh Allah. Udah berusaha, itu yang dinilai oleh Allah, maka Al-Quran akan menjadi penolong kita. Dalam riwayat para sahabat itu memerintahkan para sahabat yang lain iqra'ul Qur'an, dalam hadis Nabi memerintahkan para sahabat iqra'ul Qur'ana fi syahrin, baca Quran itu dalam 1 bulan. Diterangkan oleh para ulama maksudnya tiap 1 bulan tamat 30 juz. Itu amalan sahabat. Itu paling tidak, karena dalam hadis itu ada riwayat saya bisa menamatkannya dalam seminggu. Sebulan itu paling jauh. Nah ini pahala membaca Quran, nanti Quran pahalanya membacanya akan membela kita di akhirat laka. Tapi kalau alaik itu akan menjadi ancaman atau menghujat kepada kita, karena mungkin kita tidak pernah memegang Al-Quran, apalagi membacanya dalam keadaan wudu, tidak pernah dekat-dekat Al-Quran, padahal Al-Qurannya hudan, petunjuk. Terus kullun nas, ini yang menarik di hadis ini, ditutup oleh Nabi, kata Nabi kullun nas, setiap manusia. Ini harus pakai logika memahami hadisnya. Nabi dan para sahabat itu orang-orang cerdas, orang pintar, orang-orang yang logikanya lebih pintar dari ahli logika.
Kata Nabi, kullun nas, setiap manusia yabdu, yaitu pergi. Maksudnya pada hakikatnya setiap kita ini pergi menuju jalan pulang. Semua, yang muda, yang remaja, yang sepuh, ini kita hidup pada hakikatnya kata Nabi yabdu, sedang pergi menuju jalan pulang. Selangkah, semenit, sejam, sehari, seminggu, terus semua kita menghabiskan waktu yang diberikan terus untuk menuju pulang, menuju pintu gerbang akhirat, itu sakaratul maut. Kita semuanya, cuman ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Dan itu apa yang dihasilkan kata Nabi, fabai'u nafsah. Maka seakan-akan setiap orang itu dia sedang menjual artinya menghabiskan, menghilangkan nafsah, sisa usianya, durasi hidupnya. Kalau kita tinggal 100 hari lagi, berarti dari jam 6, berarti nanti jam 7 kita udah jalan 1 jam menuju pintu gerbang akhirat, yaitu sakaratul maut. Nanti kalau besok berarti tinggal 99 hari. Jadi yang sehari itu sudah kita baik, sudah kita jual ke Allah. Famu'tiquha au mubikuha. Maka yang dia jual, yang tadi kita simulasikan, contohkan 100 hari, besok tinggal 99 hari, yang dia jual ke Allah satu hari tersebut, famu'tiquha, bisa balasan dari yang dia jual itu sehari oleh Allah, pahala yang akan menyelamatkan dia nanti di akhirat. Dari hari ini sampai hari besok, kalau amal soleh berarti yang kita jual, yang kita habiskan sehari itu oleh Allah dibalas dengan mu'tiquha, dimerdekakan, diselamatkan dari siksa. Au mubikuha, atau dia dari yang dia jual itu mendapatkan balasan yang akan menghancurkannya nanti. Luar biasa. Jadi setiap orang oleh Nabi disimulasikan dia sedang pulang menuju kampung akhirat, menuju pintu gerbang, yaitu kematian. Setiap hari dia pasti akan melalui harinya, baik dia itu beramal soleh atau tidak beramal soleh, tetap hari-hari yang dia gunakan akan habis. Sehingga akan ada dua hasil. Kalau hari-hari yang dia pakai diisi dengan beramal baik, amal soleh, maka balasan dari Allah seakan-akan dijual. Ini hari pertama saya jual. Famu'tiquha, kalau amal soleh maka balasannya dia akan mendapatkan bukan uang. Kalau kita jual barang, jual HP 100.000, apa balasannya? Uang 100.000 kita dapat. Nah, kalau kita menghabiskan hari itu ibarat oleh Nabi kita menjual waktu kita, umur kita dijual ke Allah. Nah, balasannya ada dua, enggak baik semua. Kalau kita isi dengan baik, famu'tiquha, balasannya itu kebaikan, Allah selamatkan dari siksa. Tapi kalau diisinya dengan yang amal buruk atau kosong dari amal soleh, mubikuha, kehancuran balasannya yang akan menghancurkan dia nanti di akhirat. Begitu Nabi memberikan perumpamaan yang membuat kita miris dan harus berpikir dengan akal sehat supaya kita tidak rugi. Ternyata diisi dengan amal soleh atau diisi dengan amal toleh, amal buruk, dua-duanya akan berjalan dan habis. Dua-duanya akan berjalan dan habis. Maka rugi sekali ketika kita tidak mengisi dengan amal soleh, kan akan habis juga. Kayak orang yang berdakwah, mendakwahkan kepada kebaikan, ingin dia dapat pahala, ingin baik, dan orang juga ingin bersama-sama baik. Di sisi lain ada orang yang mendakwahkan kepada keburukan, Siapa? Dua. Satu yang menjelek-jelekan orang yang mendakwahkan kepada kebaikan, masing-masing aja sih. Padahal ngajak orang itu kan wajib, menyampaikan yang wajib. Yang kedua, yang memang betul-betul dengan terang-terangan mengajak kepada keburukan.
main judi misalnya, hal-hal yang haram. Jadi ketika melarang orang untuk berdakwah saja, dia pada hakikatnya sedang berdakwah juga untuk orang melakukan keburukan. Jadi nggak ada istilah netral, ya nggak ada netral. Sebetulnya yang netral, ketika yang netral untuk menjauhkan orang-orang dari dakwah, dia sebetulnya sedang berdakwah juga untuk mengikuti dia supaya tidak ikut dakwah. Itu yang kelima ya. Oke, untuk yang keenamnya, insya Allah kita tambahkan hadis tentang wasiat Nabi untuk kita menjadi pribadi muslim yang siqatun nafs, percaya diri. Yang keenam adalah wasiat Nabi agar kita percaya diri. Husnudzon billah dalam istilah hadisnya. Hadis ini sahih di dalam kitab yang masyhur di Indonesia ya, karya Imam An-Nawawi, hadis Arba'in namanya. Itu Ibnu Abbas, salah satu sahabat kalangan sahabat yang jadi ulama. Jadi yang keenam, wasiat Nabi agar kita menjadi seorang muslim yang percaya diri. Nabi berwasiat agar kita menjadi seorang muslim yang percaya diri. Apa kata Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas? Itu sahabat kecil termasuknya. Jadi kalau sahabat-sahabat yang masuk Islam saat usia dia kecil, namanya sahabat kecil. Sahabat as-sigor, tidak ada klasifikasinya. Kalau sahabat seperti Abu Bakar, Umar, ini sahabat senior, masuk Islamnya pada usia mereka sudah senior ya, sudah tua. Kata Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abul Abbas bin Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi. Sahabat kecil ini bercerita, saya dulu pernah jalan di belakang Nabi. Suatu saat cerita, setelah Nabi wafat kan, ilmu warisan Nabi itu di kepala sahabat semua, yang diturunkan kepada anak-anak mereka. Kayak kita lah, bapak kita suka cerita kan, kakek kamu dulu. Nah kayak gitu loh kurang lebih kalau dalam silsilah keluarga. Para sahabat tuh kayak gitu cerita. Saya dulu, kata sahabat ini, pernah di belakang Nabi. Karena diriwayatkan hadis ini saat Nabi sudah tidak ada. Faqala, kemudian waktu itu Nabi berkata kepada saya, ya gulam, wahai anak kecil. Karena memang masih kecil sahabat tersebut. Saat meriwayatkan ini sudah jadi ulama besar, tentunya sudah beda zaman, beda generasi. Inni u'allimuka kalimat, saya akan mengajarkanmu beberapa kalimat, beberapa wasiat, beberapa pesan. Kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Yang pertama adalah kalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Ini sunnah ini. Tidak semua orang mengamalkannya. Setiap ada keinginan kita nih, itu di hati curhatkan dulu ke Allah. Mau curhat ke Ustaz, minta solusi, sebelum ke Ustaz ke Allah dulu. Ya Allah, adukan ke Allah, saya mau minta ini, berdoa dilancarkan perkara ini. Ya Allah, minta solusinya bagaimana. Termasuk walaupun keinginan-keinginan kecil, kita, kebutuhan kita kepada orang. Sunnah, tuntunan Nabi, ke Allah dulu. Idza sta'anta, jika kamu minta tolong, fasta'in. Idza sa'alta, jika kamu minta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Yang kedua, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta tolong, ini dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sempit ya. Kalau hanya minta kan ya biasa saja, seperti
para apa namanya yang meminta-minta, kalau di kita di bahasa Sunda baramain namanya istilahnya, orang-orang yang baramain itu meminta-minta. Bahasa Indonesianya apa? Pengemis. Pengemis ya. Nah, pengemis itu kan dia memang situasi, beberapa pengemis situasinya meminta, bukan meminta tolong. Kalau meminta dalam keadaan kecukupan, bisa saja dia tetap nyari untuk minta. Tapi kalau meminta tolong yang kedua ini dalam keadaan sempit, terdesak, kayak orang mau tenggelam dia akan teriak tolong. Kalau nggak ditolong dia akan terkena hal darurat ya, bisa kematian atau cedera. Nah, kalau kita meminta tolong, pertama kata Nabi, fasta'in billah, maka minta tolongnya kepada Allah. Ke Allah dulu sebelum manusia. Ini banyak kadang kita lupa hal ini. Ada kebutuhan langsung sebelum, ketika kita ada kebutuhan tak di hati langsung berubah dulu, ingat ke Allah dulu. Ini amalan kecil ringan, tapi belum tentu mudah dalam mengamalkan. Ke Allah dulu. Itu namanya ta'alluq al-qalb billah. Ya. Di hati kita menunjukkan kepada keterkaitan hati kita dengan Allah setiap hari, dari kita tidur sampai tidur lagi. Wa'lam, nah ini pesan supaya kita optimis. Annal ummata law istama'at ala an yanfa'uk bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Setelah Nabi memberikan dua pesan tadi, tiga pesan ya. Yang ketiganya, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, ini gimana kan kalau kita nggak tahu penjelasan para ulama ini bagaimana menjaga Allah? Apalagi kan kemarin teriak-teriak, Islam itu gak usah dijaga, Allah itu gak usah dijaga. Ya kan? Masa Allah dijaga, kita merendahkan derajat Allah. Orang ada hadisnya. Bahkan ini jadi wasiat Nabi kepada sahabat kecil yang kelak umur dia akan lebih panjang untuk berdakwah. Karena Nabi tahu ketika dia memberi nasihat kepada sahabat yang junior, ini akan lebih lama dakwah ini sampai. Memberi nasihat kepada yang usianya sahabat Nabi misalnya 80 tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun ya. Sahabat itu tahun 95 Hijriah terakhir yang masih ada. Jaga waktunya tidak banyak. Ketika memberi Nabi wasiat kepada sahabat yang masih 15 tahun, masih dakwah, usia dakwahnya lebar. Begitu salah satu balaghah Nabi dalam berdakwah. Ini kata Nabi, ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah. Hafidh itu udah makruf, terkenal kalangan dalam ilmu bahasa Arab para ulama. Itu artinya memang menjaga. Jagalah Allah, pesan yang ketiga ini. Niscaya Allah akan menjagamu. Kata para ulama, menjaga Allah maksudnya dengan beribadah. Dengan beribadah, sholat itu kita menjaga Allah. Melaksanakan perintah Allah itu menjaga Allah. Sholat, zikir, baca Quran, ilmu, silaturahmi, berkumpul dengan warga, silaturahmi dengan keluarga. Beda soalnya. Kalau dengan warga itu silaturahmi namanya. Kumpul dengan satu komplek, acara apa. Kalau dengan keluarga baru silaturahmi. Cuman bahasa Indonesia jadi istilah silaturahmi semuanya. Itu semua menjaga Allah. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Yang keempat, hampir ketinggal. Jadi wasiatnya 4. Minta kepada Allah. Lebih situasinya sulit lagi, meminta tolong, maka minta tolong kepada Allah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Saya teringat kisahnya ulama besar di Indonesia, Buya Hamka. Buya Hamka itu ketua MUI pertama di Indonesia ya. Beliau ulama besar, memang menjaga Allahnya itu dalam semua, dalam kesehariannya, dalam prinsipnya. Apa yang dihasilkan? Yahfazuka, Allah akan menjagamu. Bagaimana ketika Buya Hamka di fitnah,
tanpa disidang dulu langsung dipenjara oleh presiden pertama Indonesia. Tapi karena dia seorang ulama yang menjaga Allah, menjaga syariat-syariat Allah, dipenjara. Setelah beberapa tahun dikeluarkan. Apa Bu? Dari keridhaan beliau ini dengan apa yang dialaminya. Yang memenjarakannya ketika wafat wasiatnya apa? Saya ingin disolatkan oleh Buya Hamka. Allahu Akbar. Saya ingin disolatkan kalau saya mati oleh Buya Hamka. Wasiat itu kepada anak-anaknya. Itu seorang ulama dengan sikoh, kekuatan imannya, kepercayaan dirinya kepada Allah. Dan ulama memang begitu, dia ketika di penjara, ya, saya bersyukur bisa berkhalwat dengan Allah. Bisa berkhalwat dengan Allah. Kalau kita membayangkan ya bisa seperti itu tahap keimanan seseorang. Untuk buahnya kita lihat aja dari itu buahnya ya. Orang yang mendolimi dia aja ingin disolatkan oleh orang tersebut yang dia dolimi. Wallahu alam ya Bu, saya menangkap dari kisah ini kisahnya dari buku kan, hikmahnya itu kecerdasan mereka para tokoh di Indonesia, yang terutama Buya Hamka ini dan mungkin juga presiden tersebut dengan kecerdasannya, sehingga dia tahu udah paling orang yang paling dia dolimi, orang yang paling dia merasa paling besar dosa kepada orang tersebut, supaya dia memaafkan saya dengan cara dia mensolatkan saya. Sepertinya logika kecerdasan presiden tersebut gitu. Jadi kita silakan Allahumma gfir lahu, kan, ya Allah ampunilah dia, apalagi saya gitu. Allah sudah mengampuni, kayaknya semoga dari kedoliman itu menjadi ampunan bagi presiden tersebut ya ketika di hadapan Allah, dan tentu menjadi kemuliaan bagi Buya Hamka yang menjadi seorang pemaaf. Itu pekerjaan tidak mudah. Jadi 4, yang tadi ihfadillah yahfaduka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Buya Hamka tadi menjaga syariat-syariat Allah, tidak dendam, tidak, dia tetap ridho terhadap Allah. Allah menjaganya ketika beliau yang mendoliminya wafat, dia jadi sejarahnya ditulis sampai sekarang ya, ratusan tahun menjadi amal jariah bagi beliau. Ihfadillah tajidhu tujahaka, dan jagalah Allah. Yang keempat, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Maksudnya apa? Tadi ketika kita menjaga syariat-syariat Allah senantiasa istiqomah, setiap kita menemukan kesulitan akan Allah tolong secara otomatis, akan Allah bantu. Tajidhu tujahaka, kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Maksudnya Allah langsung yang menolong kita. Nah, baru setelah 4 wasiat itu, Nabi memberikan keterangan kepada sahabat junior tadi, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, seandainya seluruh umat manusia ini, lau istama'at, kalau kumpul, ala an yanfa'u, kumpul nih seluruh umat yang ada di dunia. Berapa penduduknya sekarang? 7 miliar. 7 miliar kaum muslimin, di dalamnya kurang lebih 1 miliar lebih. Agama terbesar kedua di dunia Islam setelah Kristen Islam. Di Indonesia agama terbesar Islam, dan paling banyak di dunia Islamnya di Indonesia. Nah, kata Nabi pada sahabat tersebut, wasiatnya, kalau nih manusia kumpul seluruh dunia untuk memuliakanmu, untuk memberikan kepadamu manfaat. Kalau sekarang istilahnya ada yang menjaga presiden itu pas pampres ya. Nah, pas pampres ada pasukannya berapa orang itu, walaupun sedunia yang menjaganya, yang menjaga dia, lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Walaupun orang kumpul semua untuk menjaga kamu, memberi manfaat kepada kamu, enggak bakal mereka bisa menjaga kamu dari mara bahaya kecuali yang sudah Allah takdirkan. Walaupun dijaga oleh banyak orang, pagar berlapis-lapis, kalau takdirnya untuk kena tembak oleh orang yang membencinya, nggak kena tembak juga. Ini banyak kejadiannya kan, tokoh-tokoh dunia yang dijaga oleh intel, dijaga oleh tentara, tetap aja
Ketika dia takdirnya untuk matinya ditembak, kena tembak juga, padahal sudah